Shalom kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Ibadah minggu dari Rumah Doa Keluarga. Sebelum sebentar kita akan mulainya, mari kita angkat pujian penyembahan. Biarlah saat ini mengalir kuasa Allah pada kehidupan kita ini masing-masing. Bahkan kepada mereka yang saat ini penuh dengan segala sakit penyakit, yang penuh dengan segala pergumulan, ibadah hari Minggu dari Rumah Doa Keluarga. Sebentar lagi kita akan mulainya. Untuk itu kita masuk dalam haleluya penyembahan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, ajaib sungguh Engkau Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Ajaib sungguh Engkau Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu. Engkau Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus, haleluya. Ya, saat ini pujian berkata, ku sembah Kau Tuhan, ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, ajaib sungguh Engkau Tuhan. Ya, saat ini mari saudara kita akan menyembah kepada Tuhan. Ya, haleluya. Ya, Engkau Allah kami, Allah yang kudus ya Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ya, ya Yesus. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus. Ya. Ya. Ya Tuhan. Saat ini kami masih menyembah Engkau Tuhan.
sebelum masuk lewat puji-pujian dan juga firman Tuhan, biarlah Engkau yang langsung dapat mengurapi kepada kami masing-masing, baik kepada hamba-hambamu, baik kepada anak-anakmu, dan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, yang sebentar lagi akan mendengarkan akan firman-Mu. Dan mari saat ini kita berdoa. Bapa di surga, acara ibadah pada hari Minggu dari keluarga, yaitu rumah doa keluarga, akan dimulaikannya. Biarlah Tuhan yang dapat pula untuk mengambil alih, Engkaulah yang dapat mengurapinya, dan kepada hamba-hambamu yang telah Engkau percayakan untuk melaksanakan tugas pekerjaan-Mu, biarlah Engkau yang langsung mengurapinya. Saat ini acara ibadah dibuka dengan iman di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari kita angkat pujian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Ya. Raja, dialah Tuhan. Haleluya. Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. ku cinta Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. ku Cinta keluarga Tuhan, ya. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan. ku kasih kau dengan Dengan kasih Tuhan, ya. Tuhan. Ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan, Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan. ku kasih
Tibalah saatnya kita akan mendengarkan akan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat sebuah pujian. Tiada berubah, Ya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan Tuhan, dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Di mana hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan saat ini Roh Kuduslah yang dapat mengurapi kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti akan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta menaikkan pujian syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini juga diambil di dalam Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Amsal 19 ayatnya ke-11 berkata demikian. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Sekali lagi, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saya mengambil pada bagian B dengan berkata, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, tema saat ini adalah apapun pelanggaranmu, engkau harus memaafkannya. Kita sudah melewati tahun 2021. Bahkan saudara, jikalau ada di antara Bapak Ibu, di antara saudara dan saudari yang ada, jikalau ada di antara kita masing-masing ada berbuat sesuatu saat ini, minta maaflah. Karena apa, saudara? Karena dan juga ternyata penyakit yang paling terbesar yang ada di dunia ini bukan penyakit-penyakit yang ada yang saat ini kita mendengarnya, baik penyakit kanker, jantung, dan lain sebagainya. Penyakit yang paling terbesar adalah tidak mau
memaafkan. Coba Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada saat ini di rumah, yang saat ini mendengarkan akan firman Tuhan, tepuklah di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu. Katakanlah, saat ini engkau harus memaafkan. Engkau harus memaafkan. Ternyata penyakit yang paling terbesar di dunia adalah tidak mau memaafkan. Dan yang kedua, yaitu musuh yang paling terbesar bukan kepada sesama manusia, bukan kepada iblis atau setan, bukan kepada hal-hal yang lain. Ternyata musuh yang paling terbesar adalah tidak mau memaafkan. Akibat orang yang tidak mau memaafkan itu sangat berat adanya. Bisa timbul dendam seumur hidup, bisa timbul penyakit, berbagai macam bentuk penyakit, bahkan bisa rumah tangga juga bisa hancur. Karena apa? Karena tidak mau untuk memaafkannya. Saudara, pengertian kata memaafkan yang pertama, memberi pengampunan atas kesalahan. Itu juga terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Yang kedua, tidak mengulangi lagi di dalam Yohanes 5 ayat 14. Dan yang ketiga, jangan ingat-ingat lagi, Yesaya 43 ayatnya yang ke-18. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ternyata orang yang tidak mau memaafkan ini sangat berat adanya. Ada lima penyebab sehingga tidak mau memaafkan. Pertama, karena hatinya terluka atau dilukai. Yang kedua, karena harga dirinya diinjak-injak oleh orang-orang. Dan yang ketiga, akibat tersinggung, akhirnya benci, dan akhirnya timbullah kata, saya tidak akan memaafkan. Apalagi jiwanya kalau diobok-obok dan lain sebagainya, putus asa karena misalnya putus cinta dan lain sebagainya. Untuk itu kepada Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini katakanlah kepada dirimu, katakanlah kepada anak-anakmu, katakanlah kepada suamimu, hari ini saya mau untuk memaafkannya. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Hasil orang yang memaafkan itu pasti mendapatkan sesuatu mujizat yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita memaafkan kepada seseorang, di situ akan terjadi, bahkan akan mendapatkan suatu mujizat yang sangat luar biasa. Saudara, ada 5 hal sering terjadi karena tidak memaafkan. Yang pertama, pembagian warisan orang tua kepada anak. Akhirnya terjadi ribut satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Bahkan juga ada juga pemberian yang sama sekali nggak jujur. Yang ketiga, karena cintanya ditolak, kita melihat kepada Simpson bersama dengan Delila, dan juga persaingan bisnis dan lain sebagainya. Kakak beradik tidak memaafkan satu dengan yang lain. Untuk itu firman Tuhan pada saat ini berkata, dikatakan, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara, apakah saudara pada saat ini maukah engkau memaafkan kepada suamimu, kepada istrimu, bahkan anak-anak, kepada orang tua, kakak dan adik? Maukah engkau memaafkan? Karena hasil kalau kita memaafkan, otomatis penyakit yang sudah berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun pada saat itu juga dapat disembuhkan. Bahkan hasil kalau kita memaafkan
yaitu kita pasti akan mendapatkan mujizat demi mujizat yang akan kita terima. Untuk itu, sekali lagi firman Allah berkata, maukah engkau memaafkan? Di sini saya akan sampaikan ada 9 istilah memaafkan. 1 kali memaafkan, pusing kepala sembuh. 2 kali memaafkan, tekanan darah normal. 3 kali memaafkan, mah sembuh atau jantung itu sembuh. 4 kali memaafkan, emosi, panas hati, geram itu pasti lenyap. 5 kali memaafkan, putus asa, kecewa itu pasti pulih. 6 kali memaafkan, stres, depresi pasti pulih. 7 kali memaafkan, penyakit apapun juga sembuh. 8 kali memaafkan, banyak sahabat. Dan 9 kali memaafkan, puji Tuhan, mujizat dan berkat yang sangat berkelimpahan, engkau pasti mendapatkannya. Untuk itu, maukah engkau memaafkan pelanggarannya? Sekali lagi, maukah engkau memaafkan pelanggarannya? Karena kalau sampai engkau tidak memaafkannya, ada 5 penyakit akibat tidak memaafkan. Yang pertama, sakit mah. Yang kedua, cancer. Yang ketiga, rumah tangga atau usaha atau bisnis hancur. Yang keempat, terjadi keributan di dalam rumah tangga. Dan yang kelima, terjadi 3S, stres, depresi, atau stroke, dan akhirnya meninggal. Maukah saudara memaafkan pelanggaran daripada suamimu, istrimu, anak-anak kepada orang tua, kakak dan adik? Maukah engkau memaafkan? Jikalau saat ini engkau mau untuk memaafkan, saya akan berdoa secara khusus kepada saudara, dan bagi mereka yang mau didoakan secara khusus, angkatlah tangan kananmu tinggi-tinggi dan haleluya, tangan kiri taruh di dada, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan pujian, syukur, serta banyak terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang begitu indah yang telah Engkau sampaikan kepada kami, yaitu bahwa di mana kami harus saling memaafkan. Jikalau suami saat ini ada berbuat sesuatu kesalahan kepada istri, saat ini kami minta ampun ya Tuhan. Bahkan istri kepada suami, ampunilah kami ya Tuhan. Anak-anak kepada orang tua, ampunilah kami. Kakak dengan adik, adik dengan kakak, ampunilah kami. Jikalau ada kesalahan-kesalahan yang sangat besar yang kami lakukan kepada siapapun juga, saat ini ampunilah kami, sucikan kami, kuduskan kami, bersihkan kami dengan darah Yesus Kristus. Dan ya Tuhan, bagi mereka yang saat ini ada yang sakit, angkatlah tangan kananmu tinggi-tinggi dan taruhlah di tempat yang sakit. Saya akan berdoa secara khusus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami berdoa kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ada ya Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang saat ini sakit jantung, paru-paru, empedu, asam lambung, mah, usus besar, usus 12 jari, ginjal, hati, serta penyakit-penyakit yang lain, saat ini kami minta kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau angkat semuanya itu dalam nama Yesus Kristus. Dan marilah darah Yesus Kristus masuk di dalam peredaran darah daripada Bapak Ibu, sehingga dengan adanya darah Yesus Kristus itulah yang melenyapkan semua virus, kuman, bakteri, penyakit apapun juga dilenyapkan dengan darah Yesus Kristus. Dan saat ini kami naikkan syukur dan kami bersyukur, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ada saat ini, terimalah kesembuhan, terimalah kesembuhan, terimalah kesembuhan
mujizat itu terjadi pada saat ini juga, dan kami naikkan syukur serta banyak terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas mujizat kesembuhan ilah yang luar biasa yang Engkau adakan kepada kami, dan kami naikkan pujian, syukur serta banyak terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk ya Tuhan negara dan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Engkau melihat saat ini varian COVID-19 yaitu Omikron yang ada. Tuhan, kami minta kepadamu, biarlah Engkau adakan mujizat kesembuhan yang sangat luar biasa, mujizat ilahi yang sangat ajaib. Berikanlah supaya terjadi kesembuhan massal ya Tuhan, karena bagimu itu tak ada yang mustahil. Jikalau kami ada berbuat kesalahan dosa di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena tidak mau memaafkan, untuk itu ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, bersihkanlah kami dengan darah Yesus Kristus, dan Tuhan Engkaulah yang dapat mengampuninya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada kepala negara kami, serta aparatur pemerintahan yang ada. Engkau memberikan hikmat dalam menjalankan tugas-tugas yang Engkau percayakan ya Tuhan, dan biarlah kuasa-Mu yang saat ini bekerja dan juga beracara ya Tuhan. Bagi kepada keluarga-keluarga kami ini ya Tuhan, bagi mereka yang sakit, puji Tuhan, mendapatkan mujizat yang sangat luar biasa. Bagi mereka yang menghadapi kedukaan, biarlah Engkaulah yang dapat menghiburnya. Bagi mereka yang saat ini mengalami kesusahan, kesulitan, serta kesukaran, biarlah Engkau lepaskan dan Engkau berkati dengan sangat luar biasa. Dan kami naikkan syukur akan semuanya. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, di mana Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkatnya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus dapat memimpin, menyertai, menguasai, memberkati. Bahkan Engkaulah sendiri yang dapat meneguhkan, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Acara ibadah saat ini sudah selesai. Jikalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang mau untuk didoakan secara khusus, kami siap untuk berdoa. Dan biarlah Bapak Ibu ketik, dan kami akan berdoa pada hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, ajaib sungguh Engkau. Acara ibadah saat ini sudah selesai, dan kami naikkan syukur semuanya. Demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.